Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan PPAD Kabupaten Sleman tahap kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan ke soal nomor 21 sampai 30 ya. Nah, nomor 21 ini adalah pertanyaannya tentang penyebab konflik. Bagaimana cara mengerjakan soal jenis ini? Sebenarnya tahap pertama kita harus mencari dulu apa konfliknya. Masalahnya apa yang ada di sini sehingga kita nanti bisa mengetahui apa penyebabnya. Nah, kalau kita baca di sini, konfliknya adalah ya, pada keadaan ekonomi yang tidak mendukung, aku harus mencari rezeki. Nah, si toko aku ini dia mencari rezeki sendiri, mencari penghidupan sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang menyebabkan ini terjadi adalah kedua orang tua toko aku ini sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, ini sudah dijelaskan di ini ya, aku udah didukung ada bla 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 orang tua kami sudah lama meninggal karena kecelakaan. Ini yang menyebabkan toko aku harus bekerja sendiri menghidupi dirinya dan adiknya. Kemudian nomor 22. Simpulan akibat konflik. Sama, caranya adalah kita mencari dulu apa konfliknya. Kalau konfliknya sudah ketemu, maka kita bisa tahu apa akibatnya. Nah, konfliknya adalah si Toko Risma ini dipanggil guru BK. Nah, kenapa Toko Risma ini dipanggil guru BK? Apa yang dilakukan guru BK selanjutnya? Nah, kalau di dalam cerita ini guru BK itu langsung memberikan hukuman kepada si Risma ya. Hukumannya adalah membersihkan kamar mandi selama 1 minggu. Wah, ini contoh sekolah yang tidak ramah anak ya. Jadi guru BK memberikan hukuman membersihkan kamar mandi. Kalau di sekolah ramah anak biasanya cuma dicatat. Berarti jawabannya apa? Akibat konfliknya adalah si Risma dihukum membersihkan kamar mandi selama 1 minggu. Lanjut ke nomor 23. Nomor 23 yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan. Nah, apa perbedaan dari pola pengembangan dan pola penyajian? Sebenarnya secara konsep sama ya, jadi kita harus melihat konjungsi apa yang digunakan dalam sebuah teks. Kalau pengembangan itu biasanya dia lebih ke ini, diawali dengan apa? Sama seperti ini, diawali dengan apa? Cerita itu diawali dengan apa? Kalau di dalam teks sebelumnya itu biasanya teksnya, pola penyajian itu teksnya adalah teks informatif. Kalau di sini teksnya itu adalah teks fiksi. Nah, kalau kita lihat di sini, segera ku hampiri ibuku, barangkali memang kehilangan sesuatu. Berarti ini adalah aksi tokoh. Nah, kalau ini udah aksi tokoh, berarti jawabannya udah pasti yang D gitu. Tapi coba kita lihat ya. Apakah di sini memang deskripsi tokoh? Ya, namaku Linda, di kelas 3 dan sebagainya. Itu berarti deskripsi tokoh. Lanjut ke nomor 20. Pertanyaannya adalah perbedaan penggunaan bahasa. Kita lihat dulu opsinya. Makna denotasi. Denotasi itu makna asli. Konotasi makna kias. Cara mengingatnya cukup mudah. Konotasi itu diawali dengan huruf K. Sama dengan kata kias yang diawali dengan huruf K. Konotasi kias. Denotasi asli. Oke, kemudian kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diapit dengan tanda petik ganda atau kalimat dialog. Berarti kalimat langsung adalah kalimat dialog. Tandanya ada petik ganda. Kalau tidak langsung, ya tidak ada petik gandanya. Kalau kita lihat sekilas antara kutipan 1 dan kutipan 2, yang membedakan adalah kutipan 1 ada dialognya, kutipan 2 tidak ada dialognya. Berarti jawabannya otomatis yang B. Nomor 25. Bukti latar waktu malam hari. Nah, untuk soal jenis ini kita tinggal cari aja mana bagian mana yang bisa menandakan malam. Ya, malam itu tidak harus ditandai dengan gelap. Karena gelap itu bisa aja mendung, bisa aja di ruang tertutup. Tetapi malam di sini ditandai dengan lolongan anjing dan suara jangkrik.
Berarti ada di kalimat nomor 4. Nomor 26. Bukti watak Aini rendah hati. Nah, rendah hati ya. Berarti kita langsung fokus kepada tokoh Aini. Kini Aini berangkat ke sekolah dengan perasaan yang lain. Dia tidak lagi berjalan kaki tapi bersepeda. Di sepanjang perjalanan ke sekolah berkali-kali dia dicegat orang-orang. Gadis pemulung itu tiba-tiba merasa aneh. Kenapa Dini semua orang mengenalnya? Pak Camat yang tidak pernah dikenalnya berhenti di tengah jalan hanya untuk bercakap-cakap. Kemudian Pak Bupati di kotanya, perlakuan orang-orang di pagi itu disambutnya dengan ramah. Nah, perlakuan orang-orang disambutnya dengan ramah, berarti ya tidak merasa lebih ya. Tanpa merasa lebih berarti rendah hati. Berarti nomor 3, semua keberuntungan didapat tidak mengubah penampilannya, berarti 3 dan 4. Nomor 27. Komentar yang tepat terhadap amanat teks. Oke, menarik ini. Kita diminta memberikan komentar tapi terhadap amanat dari teks yang ada. Nah, jadi kita mau tidak mau harus membaca keseluruhan isi teks ini. Tapi kita sebelum baca teks kita lihat opsinya dulu ya. Amanat cerita menginspirasi karena berisi anak berprestasi dalam kondisi serba kekurangan. Amanat tersebut menginspirasi membuat anak ingin masuk televisi. Nah, ini enggak. Yang kita lihat ya, opsi yang tidak logis itu jangan dipilih. Yang B ini tidak logis. Yang C, amanat cerita biasa aja. Oke, ini juga enggak masuk akal ya. Yang D, amanat cerita istimewa karena impian semua anak yang kekurangan adalah masuk televisi. B, C, D itu tidak masuk akal. Berarti otomatis jawabannya yang A. Tanpa perlu membaca teks, kita udah bisa mengetahui jawabannya. Nomor 28. Oh, teksnya cukup panjang. Jangan-jangan ini soalnya ringkasan. Nah, betul kan? Ini pokok-pokok cerita atau sinopsis ya. Ini soal baru juga di dalam PPAD, Bahasa Indonesia, ada namanya sinopsis atau pokok-pokok cerita. Nah, bagaimana caranya? Itu kita lihat ya. Sebelum masuk ke dalam teks yang panjang itu, kita lihat opsinya aja dulu. Mudi juara catur antar kelas, Mudi juara catur antar kelas, Mudi juara catur antar sama ya. Kemudian Mudi jadi sombong, jadi sombong, jadi sombong sama. Kemudian menantang Burhan dan aku, menantang Burhan dan aku, menantang Burhan dan aku, menantang masih sama. Apa yang terjadi setelah menantang? Ini bermain catur dengan Pak Bajuri, bermain catur dengan Pak Bajuri. Oke. Biasanya yang opsi yang benar itu yang sama, berarti antara A atau B. Kita belum baca teks ya. Setelah bermain dengan Pak Bajuri, apa yang terjadi? Juara catur tingkat kecamatan atau juara catur tingkat kecamatan. Masih sama. Kemudian Mudi jadi malu atau menang dan semakin sombong. Nah, sebuah cerita biasanya kalau diawali dengan kesombongan pasti berakhir dengan tobat. Ya, secara kasar kita bisa jawab yang ini ya, yang A ya. Jadi si Mudi ini menang, kemudian sombong, menantang temennya, nggak ada yang mau, kemudian menantang Pak Bajuri, setelah itu kalah dan malu. Nah, tapi kita lihat di sini, apakah betul? Oke, ini Burhan cuma menggelengkan kepala ya. Tiba-tiba masuk seorang bertubuh gedir, baju sarungnya basah kuyup. Orang itu sebelum duduk tanpa sapu tangan kumalnya menyeka muka dan tengkuknya. Wih, untuk iseng Pak, mari main catur, tantang Mudi. Oh, saya tidak bisa main catur, ajari jalannya ya. Nah, ternyata sama ya. Kemudian apa yang terjadi? Celaka, raja saya mati. Berarti si Mudi ini kalah. Berarti udah betul ya jawabannya ya. Nah, oke, lanjut nomor 29. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Oke, caranya kita tinggal pasang aja ya, cocok atau enggak gitu. Ahli astronomi dari Iskandaria menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti titik-titik matahari. Kalau penanggalan itu apa? Rotasi, resolusi, revolusi, atau restorasi. Nah, yang paling tepat adalah rotasi matahari.
Nomor 30, susunan kalimat ajak. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, opsi 1, buka aplikasi Google Drive. Nah, setelah kita buka Google Drive, ini kayaknya upload file di Google Drive ya. Setelah kita buka Google Drive, maka langkah selanjutnya adalah di dalam Google Drive itu nanti ada opsi plus gitu. Berarti klik tambahkan ya. Berarti udah jelas nih jawabannya yang D, dadu. Oke, kita sudah sampai di nomor 30. Berarti video ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Jika kamu menyukai video ini, silahkan klik tombol suka. Jika tidak suka, ya tidak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.